Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, nama budaya Om Santi Om. Selamat pagi, semangat pagi. Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah, kalau masih diberikan kesehatan, kita harus mensyukurinya atas nikmat sehat yang diberikan Allah kepada kita. Baik, anak-anak, supaya tetap terlalu patuhi protokol kesehatan ya. Karena masih di masa pandemi, kalian belajar di rumah. Supaya tetap selalu laksanakan 5M, mencuci tangan dengan air mengalir, menggunakan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas yang tidak penting. Di pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 1, subtema 2, hewan sahabatku, di pembelajaran 2, lanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Pastikan perlengkapan belajar kalian sudah bukunya menggunakan edisi revisi 2018. Sudah siapkah untuk belajar? Nah, kalau sudah siap, fokus pembelajaran pada pembelajaran 2 kali ini adalah matematika, PKN, dan SPDP. Kemudian tujuan pembelajaran di pembelajaran 2 ini, setelah membaca soal, siswa mampu menyebutkan bentuk operasi hitung campuran distributif dengan benar. Kemudian setelah menentukan bentuk operasi hitung campuran, siswa mampu menyelesaikan soal dengan benar. Itu untuk matematikanya. Kemudian untuk PKN-nya, kalian nanti diminta diskusi. Kemudian harapannya kalian bisa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian SPDP-nya masih berkaitan dengan patung Nusantara ya. Kalian mampu merencanakan desain patung dan maknanya secara rinci. Kemudian menggunakan bahan tanah liat, lilin malam, atau adonan plastisin, siswa mampu membuat patung dengan rinci, bikin patung. Sudah siap belajar? Sudah siap. Oke, pembelajaran 2. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Jadi ayam ini adalah unggas yang biasa dipelihara. Mungkin kalian memelihara ayam ya di rumah ya. Nah, memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Sudah pernah? Ada yang sudah pernah mengunjungi peternakan ayam? Ayam potong dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya, dan ayam petelur dipelihara agar telurnya dapat dimanfaatkan. Nah, ini. Jadi kalau ayam potong biasanya yang dimanfaatkan dagingnya, sedangkan ayam petelur ya dia diberi makanan supaya dia bisa bertelur dan diambil telurnya. Kemudian selanjutnya, pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah di pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kamu akan belajar penerapan sila keempat Pancasila. Bacalah teks berikut dalam hati. Kita baca sama-sama saja ya. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung.
Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur ia mengirimkan telur ayam-ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Ini ceritanya Santi itu punya peternakan telur keluarga, peternakan telur ayam. Kemudian berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut terkait penerapan sila keempat dari Pancasila. Diskusikan jawabanmu bersama teman sekelasmu. Kalian dari bacaan ini kalian diminta untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Apa pendapatmu tentang sikap Santi? Sikap Santi tadi yang ingin memperjuangkan peternakannya. Kemudian, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Nah, sikap penduduk yang akan menggusur tadi. Gitu ya. Kemudian, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Kemudian isi jawabannya di sini, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam yang dimiliki Santi, keluarga Santi. Silakan bisa dijeda, kemudian kalian kerjakan kolom-kolom yang sudah disiapkan. Kemudian, penerapan sila keempat dari sila Pancasila sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Berikut contoh pelaksanaan sila keempat. Nih, tidak memaksakan keinginan. Kemudian bermusyawarah. Mengutamakan kepentingan orang banyak dan menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang harus dilakukan Santi dalam menerapkan sila keempat tadi seperti ini. Tidak memaksakan keinginan, kemudian bermusyawarah, mengutamakan kepentingan orang banyak, dan menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Kemudian, carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan dan jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Nah, ini pilih 2 dari contoh yang di atas tadi. Contoh penerapannya, tidak memaksakan keinginan, contohnya. Kemudian bagaimana kamu menerapkannya. Kemudian bermusyawarah misalkan. Nah, kamu pilih contohnya, bermusyawarah, jelaskan bagaimana kamu akan menerapkan bermusyawarahnya itu bagaimana. Selanjutnya, ayo berkreasi. Sebagai sahabat manusia, hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satunya adalah seni patung. Berikut adalah beberapa contoh patung yang idenya terinspirasi dari hewan. Ini siapa yang punya celengan dari tanah yang berbentuk hewan. Ini ayam jago atau bebek. Di pertemuan sebelumnya, kamu sudah berlatih membentuk model sederhana ya. Kemarin udah belajar bikin bentuk-bentuk sederhana. Nah, untuk yang sekarang, diskusikan patung yang telah kamu buat. Tentukan apakah kamu akan melanjutkan patungmu atau kamu akan membuat model yang berbeda. Nah, apakah kalian mau patung yang kemarin yang sudah dibuat atau kalian bikin bentuk yang berbeda, mungkin yang lebih bagus dan lebih detail. Setelah kamu menentukan model, buatlah patung ukuran kecil dengan teliti. Kamu dapat bertanya kepada gurumu bila ada hal yang
belum kamu pahami. Ya, nanti bisa isi di kolom komentar pertanyaan tentang pembuatan patung. Kamu baru saja mencoba membuat patung dengan modelmu sendiri. Berlatihlah terus agar kamu menghasilkan patung yang indah. Nah, membuat patung ini juga bisa menjadikan menyalurkan hobi, kemudian bisa juga menghasilkan sebagai penghasilan tambahan. Nah, ini ada yang Pak Guru sampaikan tadi terkait hitung campuran. Ayo berlatih. Hewan banyak memberikan manfaat bagi manusia. Susu merupakan produk hewani yang dihasilkan dari sapi. Telur yang dihasilkan ayam telur dapat kita nikmati. Ini Udin membantu ibunya membuka belanjaan. Di dalam tas terdapat 2 botol kecil susu, masing-masing berharga 1.500. Kemudian Udin menemukan 2 kardus kecil telur, masing-masing berharga Rp1.000. Rp10.000. Operasi hitung mana yang menunjukkan besarnya uang yang dibelanjakan ibu? 2 botol susu dengan harga Rp1.500 dan 2 kardus kecil telur masing-masing berharga Rp10.000. Yang mana? Tulislah jawabanmu di kolom di bawah ini. Yang mana? Yang satu, atau yang kedua, atau yang ketiga. Bisa dikerjakan dulu. Kemudian lanjut di soal berikutnya. Udin menemukan soal sebagai berikut. 8 ditambah 4 dikali 6 dikurang 4. Temukanlah jawabannya sebanyak mungkin dan jelaskan cara menemukannya. Nah, seperti itu tadi ya contoh-contohnya. Kamu tulis ini, misalkan 8 ditambah 4 dikali 6 dikurang 4. Seterusnya. Silakan dikerjakan. Ada beberapa soal ya. Nah, ingat ini yang perlu diingat dalam langkah hitung campuran. Langkah operasi hitung adalah sebagai berikut. Selesaikan operasi di dalam kurung. Yang pertama yang di dalam kurung dulu yang kita kerjakan, misalkan ada soal ya. Yang pertama kita perhatikan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Kemudian selesaikan perkalian dan pembagian. Baru selesaikan penjumlahan dan pengurangan. Atau dalam kurung terus kabak kali bagi jurang jumlah kurang. Kabak jurang kali bagi baru jurang jumlah kurang. Sekarang selesaikan soal berikut ini. Misalkan ini yang nomor 1 ini, berarti mana dulu yang harus kita kerjakan? Pakar, pangkat akar, kabak, kali bagi, jurang, jumlah kurang. Mana di sini? Oh, di sini ada kali bagi, berarti yang ini dulu yang kita kerjakan, yang nomor 1. 4 kali 2 dulu, baru ditambah 16. Kemudian soal nomor 2. 10 dikurang 6 dikurang 2. Nah, boleh ini urut ya dari depan ya. 10 dikurang 6 dulu, baru dikurang 2. Kemudian yang soal nomor 3. 81 dibagi 9 dikurang 6. Berarti yang harus kita kerjakan dulu yang mana? Yang 81 dibagi 9. Karena di sini tidak ada tanda kurungnya, tetapi karena di sini selesaikan perkalian dan pembagian dulu, makanya kita kerjakan yang 81 bagi 9. Kemudian soal yang nomor 4.
19 ditambah 2 dibagi 3. Mana yang harus kita kerjakan dulu? Yang dalam kurung terlebih dahulu, baru dibagi 3. Kemudian yang soal nomor 5. 25 dikurang 12 dibagi 3. Mana yang kita kerjakan dulu? Nah, baginya dulu ya. Karena perkalian dan pembagian itu dikerjakan terlebih dahulu sebelum penjumlahan dan pengurangan. Nah, 12 dibagi 3 dulu baru untuk mengurangi 25. Soal nomor 6, 46, 49 dikurang 6 dikali 5. Makanya harus kita kerjakan dulu adalah 6 dikali 5 dulu baru 49 dikurang hasil dari 6 dikali 5. Terus soal nomor 7, 15 dibagi 9 dikurang 4. Meskipun di sini ada tanda bagi, tetapi yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah 9 dikurang 4 terlebih dahulu karena di sini ada tanda kurungnya. Pak Guru tidak memberikan jawaban ya. Jadi kalian kerjakan sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Guru. Untuk yang nomor 8, itu 18 ditambah 49 dibagi 7. Mana dulu yang kita kerjakan? 49 dibagi 7 dulu, baru untuk menambahkan 18. Jadi 18 ditambah hasil dari 49 dibagi 7. Sampai di sini mengerti ya? Nah, nih lagi, gunakan tanda kurung untuk menyelesaikan soal berikut. Mana yang kita tanda kurung? Perkalian dan pembagian dulu. Perkalian dikali dulu, terus baru pembagian. Atau pembagian dulu, terus baru dikali. Terus ngerjainnya kita urut 27 ditambah 19 dikurang hasil dari ini ya. 10 dibagi 2 dikali 3. Selanjutnya pembelajaran 3. Akan kita bertemu di video berikutnya di pembelajaran 3 ya. Mudah-mudahan video pembelajaran 2 subtema 2 tema 1 bisa kalian pahami. Bisa, kalau memang ada yang perlu ditanyakan bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video channel ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran 3.